Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah. Iman adalah sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita, maka seseorang bisa menjalani kehidupannya dengan istiqomah, dengan penuh percaya diri karena iman bersemayam dalam hatinya. Dalam salah satu takbir diungkapkan, laisal imanu bittamani, bukanlah iman itu hanya sekedar angan-angan, walakinna ma waqara fil qalbi, akan tetapi iman itu apa yang terpatri di dalam hati, wasaddaqahu bil amal, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka bagi kita, ya, kita yakini iman bukan sekedar kata-kata, tapi iman harus kita rasakan, ya, kenikmatan iman itu sendiri, az-zauq, yaitu terdapat mawaqqara fil qalbi, bersemayam dalam hati-hati kita. Maka dalam menjalankan kewajiban kita kepada Allah, ketika kita melandasinya dengan iman, maka semua taklif, semua kewajiban, bahkan syariah Allah menjadi sesuatu yang sangat ringan. Tapi manakala iman tidak bersemayam dalam hati kita, tentu saja berbagai kewajiban dan taklif yang Allah bebankan kepada kita itu sungguhlah berat kita amalkan, sungguhlah berat kita jalankan. Maka tadi pembuktian iman yaitu wasaddaqahu bil amal. Bukti iman kita terdapat pada amal keseharian kita. Ikhwan fillah rahimakumullah. Iman adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, dan iman ada dan bersemayam dalam hati-hati kita. Oleh karena itu hati, ya, menjadi bagian dari anggota tubuh manusia yang sangat urgen, yang sangat penting untuk menentukan kualitas diri seseorang. Bahkan dalam hadis Bukhari diungkapkan, Bismillahirrahmanirrahim, ala inna fil jasadi mudghatan, ingatlah sesungguhnya dalam tubuh seseorang itu ada segumpal daging. Idza soluhat, jika segumpal daging tadi beres, maka soluha sairu amalihi, akan beres pula lah seluruh amalannya. Wa idza fasadat, dan jika segumpal daging ini rusak, maka fasada sairu amalihi, maka akan rusaklah seluruh amalannya. Ala, ketahuilah olehmu, wahia al-qalbu, segumpal daging tadi adalah hati. Maka berdasarkan hadis tersebut, hati adalah salah satu anggota tubuh yang harus kita jaga, kita pelihara, karena tolak ukur kemuliaan kita berada pada hati-hati kita. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Bukanlah yang termulia di hadapan kita adalah orang-orang yang bertitel, orang-orang memiliki jabatan tinggi, orang-orang yang memiliki pengaruh yang luas. Tapi orang-orang yang termulia di hadapan Allah ditakar dan dinilai dari ma fi qulubikum, apa yang terpatri dalam hatinya. Dan sebaik-baiknya pengisi bagi hati itu adalah al-iman. Oleh karena itu iman akan bersemayam dalam hati-hati yang siap menampung iman itu sendiri. Maka tidak sembarangan hati yang bisa disemayami oleh iman. Sebagaimana dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89 diungkapkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma, akan datang pada hari la yanfa'u malu wala banun, akan datang ke hadapan kita satu hari la yanfa'u, di mana tidak akan bermanfaat malun wala banun, yaitu harta dan anak keturunan, illa, kecuali man atallaha, orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, membawa hati yang selamat, membawa hati yang bersih. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwasannya harta, jabatan, titipan-titipan duniawi itu akan berbeda sifatnya kelak di akhirat. Ketika di dunia titipan-titipan Allah yang berupa harta dan keturunan bisa membela kita ketika kita berada pada kondisi dharra, pada kondisi sempit, pada kondisi darurat, maka kita bisa meminta pembelaan, ya, bantuan kepada, ya, harta, keturunan, bahkan kolega kita karena pengaruh yang kita miliki. Tapi ternyata di akhirat kelak, yaitu satu waktu yang Allah janjikan, harta yang dulu membela kita, anak keturunan yang dulu membela kita, ternyata la yanfa'u, sama sekali tidak akan mampu memberikan
manfaat untuk kita, tidak akan mampu memberikan syafaat untuk kita. Tapi ternyata yang akan memberikan syafaat untuk kita adalah orang-orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang bersih. Oleh karena itu, maka mudah-mudahan kita terdorong untuk senantiasa menjaga, memelihara hati-hati kita. Karena ternyata sumber lahirnya perilaku, sumber lahirnya ucapan, itu didorong dari kondisi hati kita. Ketika kondisi hati kita bersih, kondisi hati kita selamat, maka kondisi hati tadi akan memudahkan kita mewujudkan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Bahkan hati yang bersih tadi dapat menghadirkan ketentraman dalam hidup dan juga kekhusyuan dalam beribadah kepada Allah. Sebaliknya, ketika kondisi hati kita kotor, penuh dengan penyakit-penyakit hati, maka otomatis hati akan mendorong seseorang untuk menghadirkan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Maka kita bermohon kepada Allah, semoga menjadi hamba-hamba yang senantiasa diberikan hati-hati yang bersih. Karena Allah yang menguasai hati, dan sifat hati itu qalbun, yaitu bolak-balik. Karena situasi dan kondisi kadang yazidu wa yanqusu, iman kita meningkat dan kadang pula berkurang, ya, ataupun futur, maka akan berimbas pada perilaku, ya, yang kita lakukan, ibadah yang kita wujudkan. Maka kuncinya, mari kita sama-sama menjaga hati-hati kita agar senantiasa memiliki hati yang bersih, hati yang bercahaya. Karena hati yang bersih dan bercahaya memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah, memudahkan kita mendapatkan ketentraman dalam kehidupan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka kita pun harus menjaga hati dari penyakit-penyakit hati. Karena hati cenderung akan terkena dengan penyakit. Ada dua sumber penyakit yang harus kita jaga. Ada penyakit yang bersumber, yaitu penyakit syahwat, ada penyakit syubhat. Kadang manusia menjadi celaka karena dua sumber penyakit ini. Yang pertama penyakit syahwat, yaitu penyakit yang di sana digambarkan lebih, ya, disukai oleh keinginan atau dorongan-dorongan nafsu, keinginan-keinginan nafsu. Kadang manusia dikalahkan imannya, dikalahkan, ya, kondisi hatinya karena dorongan-dorongan nafsu yang begitu kuat. Berikutnya yaitu ada penyakit-penyakit yang sumbernya yaitu penyakit syubhat, yaitu yang lebih kental dengan sumbernya yaitu dari prasangka-prasangka buruk. Maka ada penyakit yang lahir dari prasangka buruk. Kadang kita lurus, kadang kita melakukan kebaikan, tapi di sana diikuti dengan prasangka-prasangka buruk. Akhirnya kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Mudah-mudahan dua sumber penyakit ini bisa kita jaga, kita bisa waspadai agar kita tidak terjerumus menghadirkan penyakit-penyakit hati, yaitu lebih cenderung mengikuti hawa nafsu dan juga kita jauhi prasangka buruk. Ikhwan fillah rahimakumullah, rupanya itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi bagian hamba-hamba Allah yang dimuliakan karena memiliki hati-hati yang bersih. Dan Ramadan ini momentum yang berharga untuk mentarbiyah hati-hati kita sehingga lebih bersih karena mampu mewujudkan ketaatan dan amal soleh di bulan Ramadan ini dengan janji pahala yang berlipat ganda. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.